Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok 5, kelas O, program studi agroekoteknologi, akan mempresentasikan materi yang berjudul Planting and Cropping System dalam mata kuliah dasar budidaya tanaman. Materi ini akan membahas tentang bagaimana sistem penanaman dan pola tanam yang tepat yang sangat penting dalam kegiatan budidaya tanaman agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Citra Aulia Putri. Yang kedua, Tania Dwi Nur Susanti. Yang ketiga, Kalista Lutfiana Santosa. Yang keempat, Muhammad Mubayyinul Kuluk. Yang kelima, Zeni Muzayyanah. Yang keenam, Fitra Selani Sidik Putri. Yang ketujuh, Glory Anastasia Panjaitan. Jadi, pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian tanam. Tanam adalah kegiatan memasukkan atau menempatkan benih maupun bibit ke dalam tanah agar tanaman itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kegiatan tanam ini merupakan langkah awal dalam budidaya tanaman yang sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman untuk kedepannya. Tujuan dari kegiatan tanam ini untuk menghasilkan produk pangan ataupun kayu, memperbanyak tanaman, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lalu, pada slide yang selanjutnya, ini merupakan ada syarat-syarat penanaman. Lalu ada tanaman itu agar bisa tumbuh dengan optimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu kondisi tanah, yaitu biasanya harus subur, gembur, dan memiliki drainase yang baik agar tidak tergenang air. Kedua, ada iklim. Tanaman membutuhkan sinar matahari yang cukup, serta suhu dan curah hujan yang sesuai. Ketiga, ada bibit. Bibit ini harus dalam kondisi sehat dan tidak terkena penyakit, dan memiliki umur yang sesuai untuk ditanam. Terakhir adalah air yang harus tersedia dalam jumlah cukup dan diberikan secara teratur agar tanaman tidak kekurangan atau kelebihan air. Pada slide ini menjelaskan cara penanaman terutama tanaman kayu. Contoh tanaman kayu itu seperti jati, mahoni, ataupun sengon. Langkah pertama yaitu melakukan persiapan lahan dengan membersihkan gulma ataupun tanaman liar yang ada di lahan. Lalu dibuat lubang tanam dengan ukuran sekitar 30 x 30 dan jarak tanam diatur, misalnya 3 x 3 atau 4 x 4 meter. Kemudian bibit ditanam dengan cara melepas polybag secara hati-hati agar tidak rusak, lalu dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah kembali. Setelah penanaman, dilakukan penyiraman agar tanah menjadi lembab. Lalu ada cara penanaman bibit padi. Biasanya, tanaman padi ini menggunakan metode transplanting, di mana cara penumbuhan bibitnya di tempat lain atau di tempat persemaian yang akhirnya akan dipindah untuk penanaman di lahan. Pertama, dilakukan persiapan lahan tentunya dengan membajak sawah dan meratakannya. Kemudian diberikan genangan air secukupnya. Bibit yang digunakan biasanya berumur sekitar 20-25 hari dan harus dalam kondisi sehat. Saat penanaman, bibit dicabut dari persemaian lalu ditanam sebanyak 2-3 bibit per lubang dengan jarak tanam sekitar 20 x 20 ataupun 25 x 25 cm. Kedalaman tanaman sekitar 2-3 cm dan ditanam secara tegak agar pertumbuhannya tidak terhambat. Setelah itu, Jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benih dan biji? Yang pertama adalah daya tumbuh benih atau biji. Hal ini dipengaruhi oleh vigor benih, perlakuan benih seperti seed treatment, inokulasi, penggunaan herbisida, dan juga persiapan benih sebelum ditanam. Yang kedua adalah peralatan tanam. Penggunaan peralatan tanam yang tepat akan membuat proses penanaman menjadi lebih efektif dan tidak merusak benih. Yang ketiga adalah kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini berkaitan dengan ketersediaan air tanah, suhu, dan juga intensitas cahaya matahari. Selanjutnya adalah kedalaman tanah.
Karena jika benih ditanam terlalu dalam atau terlalu dangkal, akan mempengaruhi proses perkecambahan. Selanjutnya adalah kekerasan tanah. Kekerasan tanah berkaitan dengan tekstur dan juga kelembapan tanah. Dan yang terakhir adalah waktu tanam. Waktu tanam disesuaikan oleh kondisi lingkungan, seperti ketersediaan air dan juga suhu. Di Jawa sendiri, sering menggunakan acuan Pranata Mangsa untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Lalu, bagaimana untuk mencapai keberhasilan tanam yang maksimal? Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahan tanam dan juga media tanam. Pertama adalah bahan tanam. Bahan tanam harus memiliki asal yang jelas. Sebaiknya menggunakan benih atau bibit yang bersertifikat. Dan juga harus sesuai dengan habitat atau kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh. Yang kedua adalah media tanam. Dalam hal ini, kita perlu memahami karakteristik media tanam, mengetahui kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, serta menggunakan peralatan yang sesuai. Selain itu, media tanam juga perlu dipersiapkan dengan baik sebelum proses budidaya dilakukan. Selanjutnya adalah faktor keberhasilan tanam. Keberhasilan tanam juga sangat dipengaruhi oleh faktor manusia dan juga lingkungan. Dari sisi lingkungan, beberapa faktor yang berpengaruh antara lain kondisi tanah, intensitas radiasi matahari, curah hujan, suhu, dan juga kelembapan. Selain itu, kita juga perlu memahami kondisi iklim dan cuaca karena keadaannya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Petani atau pelaku budidaya juga harus memahami kebutuhan tumbuh tanaman pada setiap fase pertumbuhan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Kemudian, tanaman juga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan dalam beberapa kasus dapat dilakukan inovasi atau manipulasi lingkungan tumbuh untuk meningkatkan hasil produksi. Selain faktor lingkungan, keberhasilan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh faktor manusia yang dikenal dengan konsep ESIP. Yang pertama adalah education atau pendidikan. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun belajar secara otodidak. Yang kedua adalah skill atau keterampilan. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam budidaya tanaman, maka peluang keberhasilannya akan semakin besar. Yang ketiga adalah innovation atau inovasi. Dengan inovasi, seseorang dapat meningkatkan keberhasilan budidaya meskipun sumber daya manusia, kondisi lingkungan, atau peralatan yang tersedia itu terbatas. Dan yang terakhir adalah plan and evaluation, yaitu selalu membuat perencanaan yang baik sebelum melakukan budidaya, serta melakukan evaluasi setelah kegiatan dilakukan agar hasilnya dapat terus ditingkatkan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai jarak tanam. Jarak tanam adalah jarak antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya di dalam sebuah lahan pertanian, yang biasanya digunakan untuk menghitung jumlah tanaman ataupun populasi tanaman dalam satu satuan luas. Satuan luas yang biasa digunakan yaitu hektar. Fungsi dari jarak tanam ini untuk memungkinkan seluruh tanaman di dalam lahan tersebut untuk memperoleh cahaya matahari, air, nutrisi, dan tempat berkembang yang baik, sehingga saat nanti panen akan memperoleh hasil yang optimal dan juga berkualitas. Ada 3 pola tata letak tanaman. Yang pertama yaitu bujur sangkar. Bujur sangkar memiliki ukuran yang sama semua sisinya. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu zigzag. Zigzag, tiap barisnya itu berada di sela-sela baris sebelumnya. Sehingga bisa diartikan kalau zigzag itu tanamannya akan ditanam secara selang-seling. Nah, contohnya yaitu ubi. Tanaman ubi memiliki jarak tanam 1 kali 1 meter yang akan ditanam pada 1 hektar lahan pertanian. Sehingga dalam 1 hektar lahan pertanian tersebut akan terdapat 100.000 jumlah populasi ubi. Peralatan tanam adalah alat yang digunakan untuk membantu proses penanaman benih atau bibit secara mudah, efisien, dan cepat. Beberapa alat tanam yang digunakan adalah alat pembuat jejak tanam.
yang berfungsi untuk mengatur jarak tanam agar rapi dan seragam. Kemudian ada seeder yang membantu menanam benih secara langsung ke tanah dengan lebih merata. Selain itu, terdapat transplanters manual yang digunakan untuk memindahkan bibit dari persemaian ke lahan secara lebih cepat. Dan yang lebih modern adalah transplanter mesin yang dapat menanam bibit secara otomatis sehingga menghemat waktu dan tenaga. Dengan menggunakan peralatan tanam yang tepat, proses penanaman yang dilakukan akan menjadi lebih cepat dan efektif, dan hasil pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Waktu tanam. Waktu tanam adalah periode yang menentukan kapan suatu tanaman mulai ditanam agar pertumbuhannya optimal. Penentuan waktu tanam dipengaruhi oleh 1. Agroklimat selama satu musim, yaitu kondisi iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan yang memengaruhi ketersediaan air. 2. Periode pertumbuhan tanaman mencakup lama waktu tanaman dari tanam hingga panen. 3. Daur hidup tanaman, yaitu siklus hidup tanaman dari perkecambahan hingga pembentukan biji atau umbi. Di Indonesia, waktu tanam sangat penting karena berkaitan dengan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sehingga cocok untuk tanaman padi atau hortikultura yang membutuhkan banyak air. Sebaliknya, pada musim kemarau, air terbatas, sehingga lebih cocok untuk tanaman tahan kering seperti jagung atau kedelai. Selanjutnya, sistem pola tanam yang diusulkan. Periode bulan November sampai Januari, awal musim hujan, pola tanam pertama, padi pertama. Pola tanam kedua, padi, sayuran, kedelai. Pola tanam ketiga, padi, sayuran, jagung, tanaman minyak. Periode bulan Februari sampai April, pertengahan musim hujan, pola tanam pertama, padi kedua. Pola tanam kedua, padi, sayuran, kedelai. Pola tanam ketiga, sayuran, jagung, tanaman minyak. Periode bulan Mei sampai Juli, akhir musim hujan, pola tanam pertama, padi ketiga. Pola tanam kedua, padi, sayuran, kedelai. Pola tanam ketiga, sayuran, jagung, tanaman minyak. Periode bulan Agustus sampai Oktober, musim kemarau, pola tanam pertama, jagung, sayuran. Pola tanam kedua, jagung, sayuran. Pola tanam ketiga, sayuran, jagung, tanaman minyak. Pranata mangsa atau pranoto mangsa. Pranoto mangsa dalam bahasa Jawa memiliki arti penentuan musim. Pranoto mangsa adalah semacam penanggalan yang berkaitan dengan musim menurut pemahaman suku Jawa. Suku Jawa mengatur waktu tanam dengan kalender tanam yang bersentikan pada pengetahuan rasi bintang. Pranoto mangsa membagi siklus 365 hari menjadi 12 mangsa dengan periode yang berbeda. Kalender ini didasarkan atas pergeseran bintang walu ke atas matahari atau astronomi dan fenomena alam. Kedua belas mangsa ini memiliki nama serta karakteristik yang berbeda-beda juga. Yang pertama adalah mangsa Kaso, dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 1 Agustus. Mangsa ini ditandai dengan bintang wulu tampak pada pagi hari di timur, hujan berhenti, nyamuk, jangkrik, dan serangga lainnya keluar dalam jumlah besar, serta pohon randu berbunga. Selanjutnya adalah mangsa Karo, dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai 24 Agustus, ditandai dengan kemarau yang semakin kuat, udara yang panas, sumber air berkurang, serta banyak tanaman yang meranggas. Pada mangsa Ketelu, dimulai pada 25 Agustus sampai 17 September, masa ini adalah puncak kemarau. Kondisi semakin kering, sumber air menipis, serta petani biasanya menunggu hujan. Selanjutnya, pada masa Kapat, dimulai pada tanggal 18 September sampai 12 Oktober, pada masa ini bisa diartikan juga sebagai berakhirnya musim kemarau atau panas. Selanjutnya, pada mangsa kelima, dimulai pada tanggal 13 Oktober sampai 8 November, pada masa ini mulai turun hujan. Petani mulai mengolah sawah
dan membuat irigasi. Pada mangsa ke-6 dimulai pada 9 November sampai 21 Desember. Pada mangsa ini musim hujan berlangsung dan tanaman padi tumbuh subur. Mangsa ke-7 dimulai pada tanggal 22 Desember sampai 2 Februari. Pada mangsa ini curah hujan tinggi, perlu diwaspadai adanya banjir dan serangan hama, tetapi tanaman masih berkembang dengan baik. Pada mangsa ke-8 dimulai pada tanggal 3 Februari sampai 28 Februari. Musim hujan masih berlangsung, namun sudah berkurang, serta tanaman padi mulai berisi. Pada mangsa ka-9 dimulai pada 1 Maret hingga 25 Maret. Pada mangsa ini musim mulai beralih, hujan semakin jarang, serangga mulai aktif, serta tanaman padi menguning. Pada mangsa ka-10 dimulai pada 26 Maret sampai 18 April, hujan mulai berhenti, musim kawin binatang mulai berakhir, serta tanaman gelagah berbunga. Mangsa Desta dimulai pada 19 April sampai 11 Mei, ditandai dengan bintang luku tidak tampak, serta petani mulai memanen padi. Lalu, yang terakhir adalah mangsa Sodo, dan merupakan penutup siklus, dimulai pada 12 Mei sampai 21 Juni, ditandai dengan bintang puluh tidak tampak lagi, mulai datang pertanda awal kemarau, petani sudah selesai manen, dan menjemur hasil panen. Pola tanam merupakan suatu usaha penanaman pada sidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan tata urutan pada periode waktu tertentu, termasuk masa pengolahan lahan dan masa beral. Terdapat 2 jenis pola tanam, yaitu yang pertama ada monokultur, yaitu sistem pola tanam dengan menggunakan satu jenis tanaman pada suatu lahan di waktu yang sama. Yang kedua ada pola tanam intercropping atau tumpang sari, yaitu pola tanam dengan menggunakan 2 jenis tanaman atau lebih pada suatu lahan di waktu yang sama. Kemudian perbedaan antara pola tanam monokultur dan tumpang sari, yaitu yang pertama pola tanam monokultur menggunakan satu jenis tanaman, sedangkan pola tanam tumpang sari menggunakan 2 jenis tanaman atau lebih. Yang kedua, pola tanam monokultur dilakukan di lahan yang luas, sedangkan pola tanam tumpang sari dilakukan pada lahan yang sempit. Yang ketiga, pola tanam monokultur berorientasi pada komersial, sedangkan pola tanam tumpang sari berorientasi pada efisiensi lahan. Yang keempat, pola tanam monokultur produktivitasnya lebih tinggi per satu jenis tanaman, sedangkan pola tanam tumpang sari produktivitasnya lebih stabil secara total. Kemudian yang kelima, pola tanam monokultur kurang ramah lingkungan, sedangkan pola tanam tumpang sari lebih ramah lingkungan. Kemudian contoh pola tanam monokultur yaitu ada pola tanam padi di Jatikerto Kepanjen, kemudian ada pola tanam monokultur juga yaitu nanas di PT GGPC Lampung. Dan untuk pola tanam tumpang sari contohnya yaitu cabai besar dan wortel. Cabai besar sebagai tanaman utama dan wortel sebagai tanaman sela. Kemudian ada lagi yaitu tumpang sari, bawang merah, dan pakcoy. Tanaman bawang merah sebagai komoditas utama dan tanaman pakcoy sebagai produk sampingannya. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi planting and cropping system. Dari pemaparan seluruh anggota kelompok yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem penanaman dan pola tanam memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Oleh karena itu, pemilihan metode dan teknik yang tepat perlu diperhatikan agar hasil yang diperoleh bisa optimal. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.